Shalom, selamat pagi anak-anak. Sekarang sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh kembali belajar cerita firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami sungguh mau mendengarkannya dan menaatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum bercerita, Lasa mau tanya nih, masih ingat gak ya cerita yang minggu lalu? Iya, betul. Minggu lalu kita belajar menaati peraturan. Nah, hari ini kita akan belajar menaati firman Tuhan. Menaati firman Tuhan itu menyenangkan loh. Yuk kita siap-siap membuka Alkitabnya ya. Nanti Lause di sini juga sudah menyediakan sih ayat cerita firman Tuhannya. Tetapi Lause tidak membacakan seperti minggu yang lalu. Nanti kalian membaca sendiri ya. Cerita firman Tuhan hari ini dari Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 6. Lalu lanjut di pasal 26 ayat 12 dan 13. Silakan kalian membaca ya. Pada ayat 6 tertulis, tinggallah Ishak di Gerar. Lanjut ke ayat 12 dan 13. Suatu hari, di tanah tempat tinggal Ishak, yaitu di tanah Negeb, terjadilah kelaparan, tidak ada makanan. Lalu Tuhan memerintahkan Ishak tinggal di tanah Gerar sebagai orang asing. Dulu pada saat Abraham juga pernah terjadi kelaparan, lalu Abraham pergi ke Mesir untuk mendapatkan makanan. Jadi sebenarnya pada saat Ishak mengalami kelaparan, Ishak juga mau pergi ke Mesir untuk mendapatkan makanan seperti ayahnya dulu. Tetapi kita perhatikan di sini Tuhan memerintahkan Ishak tinggal di tanah Gerar sebagai orang asing. Wah, kira-kira Ishak mau menaati firman Tuhan atau tidak ya? Sebenarnya firman Tuhan tuh kelihatannya aneh. Dulu waktu Abraham kelaparan bisa pergi ke Mesir. Tapi sekarang pada saat Ishak kelaparan, mengapa Ishak tetap disuruh tinggal di tanah Gerar sebagai orang asing? Tetapi sungguh puji Tuhan, Ishak itu orang yang benar-benar mau menaati firman Tuhan. Akhirnya dia benar-benar mau tinggal di tanah Gerar sebagai orang asing. Tuhan berkata kepada Ishak sama seperti dulu berkata kepada Abraham, yaitu akan memberkati Ishak dan membuat keturunannya banyak seperti bintang di langit. Ishak pun menabur di Gerar dan mendapat hasil panen 100 kali lipat. Dan ia menjadi orang yang sangat kaya. Ishak bertambah kaya, lalu mendapatkan sumur baru dan menetap di kota Beersheba. Nah, anak-anak, ketika Ishak mau menaati firman Tuhan, maka Tuhan membuatnya berhasil. Berarti benar deh judul firman Tuhan tadi yang di depan. Menaati Tuhan itu menyenangkan loh. Meskipun firman Tuhan tadi kelihatannya aneh ya. Masa Ishak tidak boleh pergi ke Mesir, malah tetap disuruh tinggal sebagai orang asing. Padahal waktu Abraham boleh pergi ke Mesir. Jadi meskipun sepertinya firman Tuhan itu aneh, tetapi pada saat Ishak mau menaati firman Tuhan, wah ternyata Tuhan memberikan yang terbaik bagi Ishak. Tentu saja janji Tuhan ini juga berlaku bagi kita semua. Pada saat kita mau menaati firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Lause yakin kita semua mau belajar untuk menaati firman Tuhan ya. Apa saja sih contohnya menaati firman Tuhan? Yuk kita belajar lagi nih. Ini Lause memberikan beberapa contoh firman Tuhan yang harus kita taati. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, pertanyaannya,
Sekarang kan tidak ada pertemuan ibadah, sekarang kan hanya di rumah saja. Ya, ibadah yang dimaksudkan bukan hanya datang ke gereja, tetapi ibadah seperti yang kita lakukan sekarang secara online, ini juga ibadah ya. Jadi usahakanlah supaya kita mengikuti sekolah minggu melalui online seperti sekarang ini. Contoh berikutnya adalah tentang meminta maaf. Biasanya kita itu sulit sekali untuk meminta maaf karena kita merasa tidak bersalah. Tetapi hari ini biarlah kita belajar untuk kita mau meminta maaf lebih dulu kepada orang lain. Tidak memperhatikan apakah kita benar atau salah, tetapi kita yang mau lebih dulu meminta maaf kepada orang lain. Dan bila ada yang meminta maaf kepada kita juga harus segera memaafkan atau mengampuni. Jangan sampai kita merasa, aku gak mau mengampuni, dia terlalu mengesalkan, lalu aku tidak mau memaafkan. Tidak ya, karena di sini firman Tuhan jelas, jika kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Oke deh, memaafkan atau mengampuni orang lain mungkin tidak terlalu berat ya, tetapi ada firman Tuhan yang mengatakan kita harus mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Lause sendiri merasakan bahwa firman Tuhan ini cukup berat untuk kita lakukan. Bagaimana kita bisa mengasihi musuh dan berdoa bagi orang yang menyakiti kita? Tetapi biar bagaimanapun kita harus berusaha melakukan atau menaati firman Tuhan ini ya. Berikutnya lagi, ini ada firman Tuhan tentang sikap anak-anak kepada orang tuanya, ayah dan ibu atau papa dan mama. Ternyata anak-anak harus menghormati ayah dan ibunya. Ini suatu perintah yang penting, bukan hanya sekedar saran tetapi perintah. Lause punya sebuah video, kita perhatikan ya, apa yang terjadi dengan anak ini. Johnny, yes, Papa. Eating sugar, No, Papa. telling lies. No, Papa. Open your mouth. Johnny, Yes, Papa. eating sugar, No, Papa. telling lies. No, Papa. Open your mouth. Ha, ha, ha. Open your mouth, ha ha ha. Anak itu kelihatannya lucu ya, tetapi kita tidak boleh mencontoh yang demikian. Kita harus menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, anak-anak, cerita firman Tuhan hari ini sudah hampir selesai. Masih ada satu video lagi penutup untuk kita semua. Kemudian nanti kita akan berdoa dan kalian menghafalkan ayat hafalan. Setelah itu jangan lupa tetap mengerjakan aktivitas yang diberikan para lause ya. 어디
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua contoh-contoh firman Tuhan yang sudah diberikan hari ini. Mampukanlah kami untuk melakukan dan menaatinya, supaya kami menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.